Semuanya terlihat semakin parah. "Bi, kenapa hewan ternak itu pada mati?" tanya Keisha. "Keisha, saat ini Bibi nggak tahu apa yang harus disampaikan ke kamu. Intinya, kita sedang dalam bahaya besar," ucap Bi Siti. Bi Siti masuk lebih dulu ke dalam rumah. Keisha ingin pergi ke kamar mandi. Keisha menimba sebuah air di sumur. Saat hendak mengambil ember yang ia timba, Keisha berteriak sangat keras, di mana teriakannya itu memancing orang-orang mendekat, termasuk Bi Siti dan Mang Badru. "Ada apa, Keisha?" tanya Mang Badru. Itu Mang, itu," ucap Keisha sambil menunjuk ke arah air yang ia timba. Mang Badru dan para warga begitu heran karena air itu berwarna merah darah, dan yang membuat Keisha sampai teriak adalah adanya potongan kepala yang terlihat seperti kepala bayi. Karena penasaran, Mang Badru menimba lagi air sumur itu. Saat timbaan diangkat, bukan hanya kepala bayi, ada potongan tangan, potongan kaki, maupun tubuh bayi yang terlihat belum terlalu sempurna. Salah seorang warga menyampaikan pendapat bahwa potongan-potongan tubuh bayi di sumur bisa jadi berhubungan dengan kejadian tadi malam, di mana banyak wanita yang kandungannya menghilang. "Mang Badru, desa kita sudah dikutuk. Kegelapan sudah mengambil alih desa ini. Iblis sudah mengutuk desa ini. Kita harus pergi," ucap salah seorang warga. Banyak warga yang berpikiran sama. Mereka tidak mungkin bisa tinggal lebih lama di desa. Suasana makin memanas karena ada dua kubu yang mempunyai pendapat yang berbeda. Ada yang setuju untuk meninggalkan desa, namun di lain sisi ada juga yang berpikir untuk tetap tinggal dan mencari solusi. Karena perdebatan antar warga semakin panas, Mang Badru berusaha melerai dan menjadi pihak penengah. Mang Badru mengizinkan warga yang ingin meninggalkan desa karena itu pilihan yang mereka buat. Warga merasa sangat ketakutan dengan teror yang terjadi sejak kemarin. "Jika kita tinggal lebih lama, gak ada yang bisa menjamin kalau kita bisa selamat," ucap salah seorang warga. Setelah perdebatan itu, warga mulai kembali ke rumah mereka masing-masing. Keisha dan Mang Badru kembali ke dalam rumah. Wajah Mang Badru sangat tegang dan sangat kebingungan. Saat ada di dalam rumah, Mang Badru meminta pendapat Nenek Tasya. Nenek bilang kalau iblis mungkin berhasil masuk ke desa dan membuat kekacauan. Namun jangan sampai membiarkan iblis masuk ke dalam hati manusia dan mengacaukan apa yang ada di dalam diri kita. Menurut nenek, yang iblis lakukan hanya ingin membuat warga desa ketakutan. Bagaimanapun jadinya nanti, tetaplah percaya bahwa takdir manusia adalah kematian. Maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Mang Badru, Bi Siti, dan Keisha merasa sangat tenang mendengar apa yang nenek katakan. Nenek bilang ia bukan menyerah pada permainan iblis, namun dia hanya mencoba untuk tidak terjebak dalam permainan iblis. Mereka mungkin akan terus membuat kerusakan dan keburukan, namun jangan sampai kita kehilangan harapan dan mati dalam keadaan menyedihkan. Saat manusia mempunyai harapan, kematian hanya sebatas ungkapan, ucap nenek. Beberapa jam kemudian terdengar suara gaduh di luar rumah Keisha. Mang Badru dan Bi Siti menuju keluar rumah. Terlihat beberapa warga bersiap untuk meninggalkan desa dengan barang bawaan yang mereka bawa. Jumlahnya kurang lebih ada 25 orang. "Mang Badru, kami pamit. Semoga ada keajaiban terjadi pada desa ini dan semoga warga yang tinggal bisa selamat," ucap salah seorang warga. Mereka pun pergi beriringan melewati gerbang menuju ke arah hutan. Melihat hal itu, terbesit di pikiran Mang Badru untuk membawa keluarganya pergi meninggalkan desa.
Namun Mang Badru memilih bertahan dan mencari solusi untuk desa itu. Malam hari mulai tiba. Mang Badru dengan beberapa warga yang memilih tinggal mulai menutup gerbang. Mereka berharap semoga tidak ada hal aneh lagi yang terjadi di malam hari. Langit malam terasa lebih menakutkan dari sebelumnya. Mungkin saja karena warga desa sedang dalam keadaan sangat ketakutan. Kesya, Bisiti, dan nenek yang berada di dalam rumah tidur berdekatan. Sedangkan Mang Badru berkeliling bersama warga lainnya untuk menjaga desa. Kesya yang mencoba tidur teralihkan oleh suara yang berada di dapur. Kesya bangun, lalu mencoba mencari tahu sumber suara itu. Sambil membawa lilin, Kesya menuju ke arah dapur, dan saat Kesya menyorot lampu minyak ke arah dapur, terlihat sosok manusia kerdil yang sedang membelakanginya. Terlihat sosok itu seperti sedang memakan sesuatu. Kesya pun teriak meminta bantuan, namun sosok itu berbalik dan menunjukkan wajahnya yang berbulu dengan gigi taring yang penuh darah, dengan matanya yang berwarna merah. Bisiti menuju ke arah Kesya dan bertanya apa yang terjadi. Mendengar teriakan Kesya, warga yang sedang berjaga menuju ke rumah itu, dan sosok kerdil itu menghilang. Namun sosok kerdil itu meninggalkan sesuatu, yaitu potongan kepala manusia dengan keadaan hancur. Sepertinya sosok itu sedang memakannya. Bisiti mengajak Kesya, sedangkan Mang Badru berusaha membersihkan potongan kepala itu. Kesya terlihat sangat terguncang dan ketakutan. "Kesya, kamu tenang ya, jangan ingat apa yang kamu lihat," ucap Bisiti. Sambil menangis, Kesya berkata, "Kesya pengen pulang, Bi. Kesya nggak tahan lagi. Tolongin Kesya, Bi." "Kamu sabar dulu. Bibi bakal usahain kalau kamu bisa pulang secepatnya," ucap Bisiti. Tidak berselang beberapa lama, terdengar teriakan dari rumah yang ada di sebelah mereka. Mang Badru berlari untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dan ternyata potongan kepala yang dibawa oleh manusia kerdil yang Kesya lihat adalah kepala seorang balita yang tinggal di sebelah rumah. Lalu dari luar gerbang terdengar suara seseorang meminta tolong dan perlahan membuka pintu gerbang. Ternyata orang itu adalah salah satu warga desa yang sebelumnya pergi meninggalkan desa. Para warga menyambutnya dan bertanya apa yang terjadi padanya. Pria itu menceritakan kalau ia dan rombongannya tidak bisa menemukan jalan keluar dari hutan. Dan saat malam mulai gelap, satu persatu rombongannya menghilang secara misterius. Ia sadar kalau di dalam gelap ada sosok bertubuh besar yang menelan orang-orang yang hanya menyisakan dirinya sendiri. Intinya 24 dari 25 orang yang sebelumnya berencana meninggalkan desa meninggal karena diserang sosok bertubuh besar yang menelan mereka. "Dengar, jika kalian pikir meninggalkan desa bisa membuat segalanya membaik, kalian salah. Hal ini membuktikan tidak ada tempat untuk pergi," ucap Mang Badru. Para warga mulai kehilangan semangat hidup dan mereka mulai merasa kalau hidup mereka akan berakhir secepatnya. "Jangan putus asa. Apapun takdir kita nanti, biarlah terjadi, karena apapun rencana kalian untuk ke depan, mati akan selalu menjadi akhir dari hidup kita," ucap Mang Badru. Sama seperti warga desa, Kesya pun sudah merasa pasrah dengan semuanya. Ia merasa tidak akan ada kesempatan untuk keluar dari desa ini. Saat warga tenggelam dalam perasaan putus asa, nenek keluar dari rumah menuju kerumunan. "Masih ada harapan untuk kalian. Masih ada harapan untuk desa ini," ucap nenek. Warga desa menoleh ke arah nenek. "Saya merasa sudah cukup menjalani hidup sampai saat ini. Biarlah saya melakukan hal yang berguna di akhir umur saya," ucap nenek. Nenek menjelaskan ke warga desa
ada hal yang bisa dilakukan untuk mengeluarkan iblis dari desa mereka, yaitu dengan melakukan sebuah ritual pengorbanan. Dan nenek menawarkan diri untuk melakukan ritual itu. Walau pada awalnya Mang Badru dan Bik Siti tidak mengizinkan nenek melakukannya, namun nenek meyakinkan Mang Badru kalau nenek ingin memanfaatkan sisa umurnya untuk membantu banyak orang. Dengan berat hati, Mang Badru dan Bik Siti merelakan keputusan yang nenek ambil. Nenek mulai menjelaskan kalau proses ritual itu bertujuan untuk menyerahkan roh seseorang yang ditumbalkan untuk menjadi budak iblis di dalamnya. Dengan begitu para iblis yang ada di dalam desa bisa pergi meninggalkan desa. Karena proses ritual ini memerlukan banyak kayu, dan tidak mungkin juga mereka mau mengambil resiko pergi ke hutan. Akhirnya warga memanfaatkan rumah mereka sendiri untuk dihancurkan, karena hampir semua bagian rumah terbuat dari kayu. Dikumpulkanlah puing-puing rumah di suatu tempat. Keisha sebenarnya belum paham ritual seperti apa yang akan mereka lakukan. Saat kayu dirasa sudah cukup, warga mulai berkumpul mengelilingi tumpukan kayu yang berada di tengah mereka. Nenek mulai berjalan menuju tumpukan kayu itu, namun sebelumnya nenek menuju ke arah Keisha. "Keisha, sampaikan pada ibunya Tasya bahwa nenek sangat menyayanginya. Ucapkan terima kasih nenek karena sudah mengizinkan Tasya mengunjungi nenek," ucap nenek. "Iya nek, Keisha bakal sampein," jawab Keisha. "Kamu anak yang baik, nenek akan menjaga Karin dan Tasya di sana," ucap nenek. "Maksud nenek apa? Di mana Karin dan Tasya?" tanya Keisha. Nenek hanya tersenyum dan berjalan menuju ke tumpukan kayu. Keisha benar-benar tidak mengerti apa yang akan nenek lakukan. "Bik Siti, sebenarnya apa yang mau nenek lakuin?" tanya Keisha. Bik Siti menatap Keisha sambil menangis. Keisha tidak paham apa yang terjadi. Pintu gerbang dibuka, lalu seorang pria mendekat ke arah nenek dengan membawa sebuah obor. Keisha mulai paham dan mengerti. Ia tidak bisa berkata-kata. Jantungnya berdetak sangat kencang. Perlahan pria pembawa obor itu mulai membakar kayu di mana nenek berada. Ternyata ritual pengorbanan ini mengharuskan seseorang untuk bersedia dibakar hidup-hidup. "Bi, nenek dibakar," ucap Keisha dengan paniknya. "Keisha, itu keinginan nenek, kita harus ikhlas," ucap Bik Siti. Perlahan api semakin membesar dan mulai membakar tubuh nenek secara perlahan. Keisha yang tidak sanggup melihat hal itu memeluk Bik Siti dan terus membayangkan bahwa semuanya itu tidak nyata. Api semakin besar. Anehnya, nenek tidak berteriak walaupun api membakar tubuhnya. Keisha melihat sekeliling di mana warga desa menangis sambil berdoa. Saat api berkobar sangat besar, anehnya asap dari pembakaran tidak mengarah ke atas, namun asap itu bergerak ke arah gerbang yang terbuka. Keisha melihat kobaran api yang sepertinya sudah membakar habis tubuh nenek. Lalu dari arah gerbang terdengar suara gamelan yang sangat dekat. Para warga yang sadar memalingkan pandangan mereka ke arah gerbang. Disitulah mereka melihat nenek, Tasya dan Karin yang sedang berdiri menatap ke arah mereka. Namun mereka dikelilingi sosok hitam bermata merah yang seolah-olah memegangi tubuh mereka. Keisha memanggil Karin dan Tasya yang terlihat menangis. Bik Siti memberitahu kalau nenek, Tasya dan Karin sudah menjadi budak iblis dan mereka tidak akan bisa kembali. Mang Badru pun memerintahkan warga untuk segera menutup gerbang secepatnya. Disitulah nenek, Karin dan Tasya tersenyum ke arah Keisha. Gerbang pun ditutup, pertanda kegelapan telah pergi dari desa mereka.
Tasya hanya bisa menangis di pelukan Bik Siti. Ia terus berharap kalau semua yang ia alami hanyalah sebuah mimpi. Kesya, biarkan mereka pergi. Bagian dari mereka akan terus hidup di dalam diri kita, ucap Bik Siti. Setelah ritual pengorbanan itu, warga mulai kembali ke rumah mereka. Dan berbeda dari malam sebelumnya, rasa takut seakan sudah menghilang, membuat Kesya bisa memejamkan matanya dengan tenang. Matahari pagi membangunkan Kesya dari tidurnya. Ia masih berharap kalau semua yang dia alami tidaklah nyata. Bik Siti mendekat ke arah Kesya, lalu mengatakan kalau Mang Badru dan Bik Siti akan mengantar Kesya pulang ke kota. Kami juga harus ketemu sama orang tua Tasya dan Karin, ucap Bik Siti. Tanpa panjang lebar, mereka merencanakan perjalanan secepatnya. Kesya pun bersiap-siap merapikan barang-barangnya. Namun Kesya kembali teringat pada kedua temannya saat melihat barang-barang mereka. Mang Badru dan Bik Siti sudah siap untuk pergi. Begitupun Kesya. Mereka berjalan beriringan melewati gerbang desa. Kesya merasa sangat berat karena terus memikirkan tentang Karin dan Tasya. Kesya, kamu harus kuat. Kamu harus fokus ke depan. Jalan hidup kamu masih panjang, ucap Bik Siti. Mereka harus jalan kaki sekitar 1 kilometer untuk mendapatkan ojek yang akan mengantar mereka menuju ke jalan raya. Walaupun kesedihan dan rasa kehilangan masih menghantui Kesya, namun ia masih jauh lebih beruntung karena masih diberi kesempatan untuk tetap hidup dan melihat masa depan. Biarlah pengalaman pahit yang dialami menjadi bagian dari perjalanan hidupnya.